Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Rekayasa Sistem Informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afnita, saya selaku moderator. Masuklah kita ke pemateri pertama, yaitu Ulfa Utami. Saya Ulfa Utami sebagai materi 1 akan menjelaskan tentang pengertian dari rekayasa sistem informasi. Rekayasa sistem informasi merupakan suatu proses secara sistematis yang digunakan untuk merancang, mengembangkan, serta menerapkan solusi berbasis teknologi informasi untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Nah, dari pengertian tersebut, bahwa sistem informasi tidak hanya merujuk pada satu penggunaan organisasi teknologi informasi dan komunikasi, atau yang kita sebut dengan TIK saja, tetapi juga cara bagaimana ketika orang-orang melakukan interaksi dengan teknologi dalam mendukung proses berjalannya bisnis. Nah, kemudian ada tujuan rekayasa sistem informasi. Yang pertama adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi untuk melakukan suatu rencana kerja yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, yang kedua adalah menyediakan informasi yang akurat dan tepat, yaitu tepat waktu, yang mana dapat membantu para pengguna sistem untuk cepat dan tepat dalam mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian adalah untuk mempermudah pengambilan keputusan. Nah, kemudian materi kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya Sri Fitri Nebaho, pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi pengembangan sistem informasi adalah kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola proses pengembangan sistem. Metodologi yang sering digunakan ialah waterfall dan spiral. Satu adalah perencanaan. Menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem, di mana pada proses ini seorang ahli menentukan tujuan untuk apa dan siapa sistem itu dibuat. Yang kedua, analisis. Mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan persyaratan sistem. Setelah menemukan tujuan pembuatan sistem, maka akan melakukan analisis apakah sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan persyaratan si pengguna sistem tersebut. Yang ketiga, desain. Merencanakan arsitektur, interface, dan database sistem. Apabila sistem sudah disesuai persyaratan dan kebutuhan pengguna, maka selanjutnya ahli IT akan merancang desain, interface, dan database sistem tersebut. Yang keempat, implementasi. Membangun sistem berdasarkan desain yang dibuat. Pada tahap ini, ahli IT akan mulai membuat sistem tersebut berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya. Pada tahap ini, development akan mulai memasukkan semua kode coding berdasarkan desain tersebut. Kelima, pengujian. Setelah development selesai membuat sistemnya, maka langkah selanjutnya ialah menguji apakah sistem telah berfungsi sesuai dengan harapan. Yang keenam, peluncuran. Setelah semua prosedur dilakukan dan sistem sudah selesai dengan keinginan, maka tahap selanjutnya ialah meluncurkan sistem ke lingkungan produksi. Ketujuh, pemeliharaan. Pada tahap akhir, proses tetap akan diperbaiki dan ditingkatkan apabila ada kerusakan dan kekurangan pada sistem tersebut. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Afnita, saya akan menjelaskan ke materi selanjutnya, yaitu analisis kebutuhan sistem. Analisis kebutuhan sistem merupakan proses penting dalam pengembangan sistem informasi yang melibatkan identifikasi, penentuan, dan spesifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi oleh sistem yang dikembangkan. Nah, adapun langkah-langkah dalam analisis kebutuhan sistem meliputi yang pertama ada identifikasi kebutuhan atau teknik pengumpulan data, yaitu pengumpulan informasi dari stakeholder untuk menentukan apa yang diinginkan dari sistem baru atau sistem yang diperbaharui. Yang kedua ada penentuan kebutuhan, memenuhi dan mendefinisikan kebutuhan fungsional dan non-fungsional yang harus dipenuhi oleh sistem. Apa sih kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional? Kebutuhan fungsional ini mencakup fitur dan fungsi sistem, sedangkan kebutuhan non-fungsional mencakup performa, keamanan, dan aspek lainnya. Yang ketiga ada verifikasi dan validasi kebutuhan, memastikan bahwa kebutuhan yang telah diidentifikasi sesuai dengan harapan stakeholder dan dapat diukur serta diverifikasikan. Yang keempat ada analisis resiko, mengidentifikasi potensi resiko yang mungkin terjadi terkait dengan kebutuhan yang diidentifikasikan dan merencanakan strategi untuk mengelolanya.
Yang kelima, yang terakhir, ada penyusunan dokumen kebutuhan. Mengumpulkan semua informasi ke dalam dokumen kebutuhan yang jelas dan komprehensif yang akan menjadi dasar untuk pengembangan sistem lebih lanjut. Analisis kebutuhan sistem ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dikembangkan dapat memenuhi tujuan bisnis dan kebutuhan penggunaan secara efektif dan efisien. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Eluna Pitasari ingin menyampaikan materi saya yang berjudul Perancangan Sistem Informasi, yaitu yang melibatkan proses merancang arsitektur sistem, interface, penggunaan database, dan komponen lainnya. Yang pertama ada arsitektur, yaitu model konseptual yang mendefinisikan struktur, perilaku, dan lebih banyak pandang dari sebuah sistem. Yang kedua ada antarmuka pengguna, yaitu merupakan bentuk tampil grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna. Yang ketiga ada basis data, yaitu kumpulan data yang terorganisir yang umumnya disimpan dan diakses. Yang keempat ada komponen sistem, yaitu suatu sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi. Sekian dari saya dan akan dilanjut kepada pemateri berikutnya. Saya Pitasari Sianipar, saya di sini akan menyampaikan materi saya yang berjudul Pemeliharaan Sistem Informasi. Apa sih pemeliharaan sistem informasi? Pemeliharaan sistem informasi merupakan suatu upaya untuk memperbaiki, menjaga, serta menanggulangi dan mengembangkan sistem yang ada. Tujuan pemeliharaan sistem yang pertama untuk memperpanjang usia kegunaan aset dan sistem tersebut. Yang kedua adalah untuk menjamin ketersediaan optimum peralatan serta untuk menjamin kesiapan operasional dari seluruh peralatan. Langkah-langkah dari pemeliharaan sistem yang pertama, perbaikan sistem. Perbaikan sistem melakukan perbaikan jika dalam operasi terjadi kesalahan dalam program atau kelemahan rancangan yang tidak terdeteksi saat tahap pengujian sistem. Yang kedua, peningkatan fitur. Melakukan modifikasi terhadap sistem ketika terdapat potensi peningkatan sistem setelah sistem berjalan beberapa waktu. Yang ketiga, keamanan sistem. Keamanan sistem melakukan pembaruan keamanan dan meningkatkan perlindungan sistem. Kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulannya adalah rekayasa sistem informasi merupakan suatu proses yang kompleks dan menentang, tetapi juga sangat penting untuk keberhasilan suatu organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi tersebut. Nah, saran yang dapat kami berikan bahwa penting untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi informasi dan dapat menetapkan metodologi pengembangan yang sangat tepat. Nah, sekian presentasi dari kami kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.